Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi. Bersama saya, Siti Maisara. Alhamdulillah hari ini podcast Kesengsem kedatangan tamu istimewa. Orang nomor 1 di Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi. Bersama saya sudah ada Dr. Haji Khaironi Hidayat SAGMM. Saat ini didampingi oleh Haji Abdul Fatah SAGMHI, Kepala KUA Muncar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin agar lebih akrab saya panggil Pak Roni dan Pak Fatah. Sebagai informasi pemirsa, kedatangan beliau di sini dalam rangka memberikan pembinaan kepada para calon jamaah haji yang saat ini sedang mengikuti pelatihan manasik haji yang bertempat di Aula MTS Negeri 4 Banyuwangi. Berlangsung sampai tanggal 27 April 2025. Baik Bapak-Bapak, terima kasih sudah berkenan hadir di podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi. Saat ini kita akan berbincang seputar pelaksanaan ibadah haji di tahun 2025. Bisa diceritakan Bapak, untuk bagaimana sih sebetulnya peran Kementerian Agama dalam memastikan kesiapan ibadah haji di tahun 2025 ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati sahabat saya Pak Haji Abdul Fatah, Kepala KUA Muncar, kemudian Mbak Siti Maisaro sebagai host yang menemani saya bersama tim yang hari ini hadir. Terima kasih sudah bersedia mengundang saya. Alhamdulillah. Yang kebetulan juga barusan mengisi bimbingan manasik haji. Jadi pemerintah itu berkewajiban memberikan pelayanan terbaik untuk jamaah haji, dan ini sudah ada aturan-aturan yang mengikat, ya. Jadi bahwa hal yang harus dilakukan oleh pemerintah yang menjadi kewajiban pemerintah untuk jamaah haji itu adalah meliputi bimbingan, kemudian juga perlindungan dan layanan-layanan yang lain. Nah, untuk itu maka kemudian untuk memastikan bahwa jamaah haji dapat melaksanakan haji dengan baik, mandiri. Jadi mandiri ini penting. Jadi tidak selalu menggantungkan diri kepada orang lain, kepada kelompoknya, tidak. Artinya ketika mereka melakukan haji tanpa didampingi kelompok mereka, itu tetap tidak bingung, tidak tersesat. Ini namanya haji mandiri. Jadi pemerintah ingin memastikan itu. Ya, pokoknya pemerintah ingin memastikan bahwa jamaah haji baik-baik saja. Mereka bisa berhaji dengan lancar, pulang ke tanah air dalam kondisi selamat dan mabrur. Ini kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Nah, sebagaimana sudah saya lakukan barusan, itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab Kementerian Agama dalam rangka pembimbingan. Jadi di masing-masing kecamatan, termasuk Kecamatan Muncar yang Pak Haji Abdul Fatah ini, dilaksanakan 6 kali bimbingan manasik haji. Itu juga merupakan kewajiban pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Agama yang kemudian didelegasikan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Begitu, Mbak. Oke, baik. Adakah pelayanan Pak dari Kementerian Agama berkenaan dengan mungkin ada jamaah haji yang misalnya sudah lanjut usia, sakit juga ya. Sakit, mungkin biar pemirsa di rumah tahu yang ingin berangkat haji tahun depan, mungkin apa saja yang bisa diberikan Kementerian Agama sebagai fasilitas untuk orang-orang khusus ini tadi, Pak? Ya, fasilitas ini sudah kita mulai sejak di bimbingan manasik haji kecamatan, ya. Jadi beliau dengan teman-teman kepala KUA yang lain akan memberikan fasilitas berbeda apabila ada lansia ikut manasik haji. Jadi misalnya, walaupun alhamdulillah di Muncar nggak ada kayaknya bajinya. Ya tapi kan tidak begitu parah lah gitu, sehingga tetap bisa duduk. Andai kata pun mereka kemudian kesulitan untuk duduk, kita bisa memberikan fasilitas bagaimana supaya duduknya lebih nyaman. Kalau misalnya mereka butuh kursi roda, tetap kita berikan sampai nanti di Saudi Arabia. Untuk lansia dan orang-orang yang mengidap penyakit yang cukup parah,
itu adalah istilah safari wukuf. Jadi mereka tetap wukuf di Arafah tetapi wukuf di dalam ambulan. Oh, ngoten. Sehingga kesehatan tetap diperhatikan. Kemudian ketika di Mina nanti mohon maaf di Musdalifah itu ada istilah baru apa namanya Pak Haji? Murur. Murur. Jadi ya murur itu artinya jalan. Maksudnya tidak nginep terlalu lama, cukup ada di situ berapa menit asalkan sudah bernama mabit ya. Berhenti di bis tetap. Jadi mereka nggak sampai desak-desakan. Cari batu bagaimana? Sudah ada yang nyarikan gitu. Sudah disiapkan. Jadi banyaklah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yang secara khusus itu diberikan untuk jamaah yang lanjut usia dan jamaah yang mempunyai atau dalam kondisi sakit gitu. Baik. Jadi Kementerian Agama, khususnya pemerintah ya, secara umum pemerintah sudah memberikan fasilitas untuk orang-orang khusus yang mungkin dalam keadaan keterbatasan. Iya, dan perlu dicatat nih bahwa, mohon maaf saya potong ya, ada yang lupa. Jadi semua itu dilakukan oleh pemerintah tanpa biaya, gratis. Tanpa ada tambahan. Ya, jadi itu sudah include di dalam itu biaya haji. Perjalanan jamaah haji. Dan include di situ. Tadi sudah dijelaskan bahwa pelayanan memberikan fasilitas beberapa orang khusus ini sudah diberikan sejak manasik haji, tidak hanya saat di sana, tapi dari persiapan pun sudah diberikan fasilitas tersebut. Baik, pesan apa nih Pak yang ingin disampaikan kepada calon jamaah haji sekarang atau mungkin yang akan datang? Ya. Terima kasih. Pertama, kami ucapkan selamat untuk jamaah haji yang sudah sampai pada titik ini. Ini nunggunya sekian belasan tahun ya. Akhirnya juga diberangkatkan oleh Allah. Dan saya aturkan terima kasih pada teman-teman di KUA, Pak Haji Abdul Fattah beserta tim yang sudah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada jamaah selama bimbingan. Untuk anak-anakku yang sekelas MTS atau SLTP, perlu kalian pahami sekali lagi bahwa haji ini adalah rukun Islam yang harus dilaksanakan bagi yang mampu. Saat ini banyak orang yang tergoda tidak melaksanakan haji tetapi lebih mendahulukan pelaksanaan umroh. Berkenaan dengan waktu mungkin ya Pak, waktu. Ya, memang harus kita akui ya. Berapa tahun sekarang Pak? 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Tetapi ini kan wajib dan harus tetap dilakukan. Yang kita khawatirkan tuh begini loh. Orang tidak daftar haji, tetapi dia kemudian daftar umroh dan berangkat. Dalam hatinya ada niat, saya tidak akan haji, cukup umroh. Nah, bagaimana hukumnya kalau niat tidak akan melaksanakan kewajiban? Ini kan berarti sebuah dosa yang harus kita hindari. Ya. Jadi anak-anak mudah-mudahan nanti kalian rezekinya lancar, barokah semua, sehingga punya uang, dahulukan daftar haji. Dahulukan daftar haji. Berangkat berapa tahun lagi nggak usah dihitung, udah yang penting daftar, udah dah, nggak usah dipikir. Kalau lebih bisa berangkat umroh dulu, tapi tetap haji yang utama. Nah, kalau misalnya nanti ada kelebihan uang lagi, silakan daftar umroh, dana haji aman. Ini kan berarti tetap berniat bahwa saya akan melaksanakan kewajiban saya untuk haji. Dan ketika ada kelebihan uang baru umroh. Jadi jangan tergiur dengan umroh-umroh murah yang ditawarkan. Bahkan ada umroh hutang ya Pak Haji. Berangkat dulu, berangkat dulu kemudian bayar belakangan. Nah, ini kan khawatirnya umroh gosap nanti. Ya sudah usah terlalu dipaksakan ya, semua sudah diatur oleh Allah. Jadi untuk anak-anakku, kalian punya uang ditabung, niatkan untuk haji. Begitu sudah sampai pada batas kemampuan satu porsi, daftarkan dulu haji, jangan dipikir berangkat kapan, karena itu adalah wajib. Dan insya Allah ada sedikit tambahan mungkin dari Pak Haji Fattah terkait dengan pelaksanaan pelayanan haji di tingkat KUA. Monggo dilanjut Pak Haji. Monggo Pak Haji Fattah untuk menjelaskan secara singkat saja bagaimana keadaan calon jamaah haji dan bagaimana perjalanan berlangsungnya manasik haji yang dilaksanakan bertempat di MTS Negeri 4 Banyuwangi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami singkat saja,
Jadi di Kecamatan Muncar itu mendapatkan amanah untuk melaksanakan manasik haji. Ini salah satu saya disampaikan tadi bahwa bagaimana pemerintah ini melayani jamaah. Bahkan mulai awal jadi manasik ini. Manasik di kecamatan ini dilaksanakan 6 kali dengan moto bimbingan bahwa bagaimana membentuk jamaah bisa menjadi jamaah haji yang mandiri. Meskipun ikut dimanapun, ikut KBH ataupun murni mandiri. Tapi komitmen kita yang di kecamatan, bagaimana jamaah haji ini betul-betul paham. Karena nunggunya begitu lama. Jadi sehingga jamaah haji ini sudah yakin berangkat apa yang dilaksanakan semuanya diberikan di kecamatan khususnya. Jadi hal-hal ini sangat penting. Bahkan jamaah haji yang wilayah Muncar ini sangat antusias untuk mengikuti, tidak pernah ada yang absen. Bahkan alhamdulillah ditambah dari wilayah Kalipahit ikut sini. Itu berarti apa? Komitmen kita sudah diterima oleh masyarakat, dan bahkan yang tambahan ini masih ada, cuman tidak berani saya Pak, itu yang jamaah di cadangan. Takutnya pemahamannya salah. Jadi intinya kami di tingkat kecamatan semua kepala KUA yang melaksanakan manasik ini menginginkan jamaah haji ini kita ajak untuk bagaimana memahami kaifiah ibadah dalam haji ini. Jadi itu mulai tahun dulu sampai sekarang alhamdulillah amanat dari Kementerian Agama ini untuk di tingkat kecamatan terlaksana dengan baik. Dan demikian pula masyarakat juga sangat menunggu terkait dengan manasik ini. Nah, tadi juga sama, insya Allah Bapak Kepala juga memperhatikan juga semua jamaah haji mengikuti dengan hikmat. Tidak selesai, tidak akan ada yang pulang. Nah, itu sebagai komitmen bahwa Kementerian Agama alhamdulillah masih diterima dengan baik oleh masyarakat Islam, khususnya yang mau melaksanakan ibadah haji. Jadi itu aja, terima kasih. Dan mudah-mudahan saya orang di tingkat kecamatan ini senantiasa bisa melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Amin, amin. Sehingga yang kita berikan ini juga sebagai dasar kita, menjadi landasan kita bahwa kita ini mengabdi di Kementerian Agama bukan hanya profesi, tapi juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Dari saya insya Allah itu aja. Mudah-mudahan juga tadi saya sampaikan juga ke Pak Kepala, jadi di sini ketepatan di MTS ini juga menjadi pembelajaran kepada anak-anak didik kita yang di MTS. Jadi ada anak-anak kadang kita ngobrol, kok ditaruh di sini? Bagus bertanya. Pertanyaan itu saya jawab bahwa dengan adanya manasik di sini, untuk anak-anak MTS, anak-anak kita, itu bagaimana tersentuh hatinya untuk menjadi seorang muslimah yang betul-betul mampu. Jadi dia kepingin akhirnya haji, motivasi untuk bisa menjadi orang yang mampu. Mampu dalam artian ya sebagai seorang muslim yang kuat dari sisi keagamaan, juga untuk bisa sempurnanya keislaman, ya kamu harus bisa juga mampu dalam hal perekonomian nantinya. Jadi gitu. Insya Allah itu saja dari saya, dan yang lain-lain monggo mungkin dari Pak Kepala bisa nambah lagi, monggo nggih. Insya Allah itu aja. Terima kasih. Cukup ya? Okay. Alhamdulillah. Demikianlah percakapan kita pada hari ini. Terima kasih Bapak untuk telah bersedia berbincang mengenai haji. Sebetulnya ini sangat berharga sekali, seperti yang disampaikan oleh Bapak Fatah. Keadaan adanya manasik haji di MTS Negeri 4 Banyuwangi itu sebagai sumber pembelajaran, memberikan motivasi kepada anak-anak, ayo harus mampu, harus bisa menyempurnakan rukun Islam. Yang kelima, menyempurnakan rukun Islam untuk pergi beribadah haji. Terima kasih atas kehadiran Bapak Roni dan Bapak Fatah di podcast Kesangsem MTS Negeri 4 Banyuwangi. Demikianlah perbincangan kita pada hari ini.
Kita berjumpa lagi di podcast Kesengsem edisi mendatang bersama saya, Siti Maisarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.